Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah mushola Asy-Syariah, pengurus baik DKM yang dipelopori oleh Bapak Eko Rafianto, pengurus wilayah, Pak Ilmi, Pak Hilu, beserta RT dan jajarannya, yang mudah-mudahan Allah berkahi segala kehidupannya, Amin. berkahi segala rizkinya, berkah pula umurnya, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada, insya Allah dapat melaksanakan sholat tarawih yang ke-6, dan insya Allah besok kita akan melakukan ibadah saum yang ke-5. 6 apa? 5 Bu? 6. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa dari 12 bulan, 1 bulan siapa yang mau berdoa, maka doa itu tidak terhalang, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa yang Bapak Ibu bisa ikuti, yang saya lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fi umrina. fi umrina. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fi arzaqana. fi arzaqina. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fi buyutana. fi buyutana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fi ma'asya'atina. fi ma'asya'atina. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fi umurana. fi umurana. Nah, doa ini Bapak Ibu, ada 5 doa permohonan yang pernah disampaikan oleh Nabi selama 3 hari, dan baru diijabah yang ke-3 harinya. Nabi pernah berdoa di hari Senin, belum dikabul. Nabi berdoa lagi hari Selasa, belum juga diijabah oleh Allah. Dan begitu berdoa pada hari Rabu, baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan buat kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu, di hari Senin kita berdoa apa yang kita inginkan. Dalam doa ini nanti kita sama-sama kita sedikit kupas dalam waktu yang singkat ini. Hari Senin Nabi berdoa, belum diijabah oleh Allah. Hari Selasa belum. Begitu hari Rabu Nabi berdoa, baru diijabah. Apa doanya Bu, Pak? Ada 5. Ada waktu-waktu berdoa yang cepat dan diterima oleh Allah, di antaranya hari Rabu. Hari Rabu kita berdoa, kalau hari, jangan doanya hari Rabu doang Pak. Diawali dari hari Senin, Selasa, Rabu. Dan di hari lain ada. Kapan di hari lain? Di hari Jumat. Kapan hari Jumat, jam berapa? Begitu menjelang sholat Asyar, masuk sholat asar sampai selesainya sholat asar menjelang maghrib, disitulah doa. Itu kalau hari Jumatnya. Hari doa ini dirapatkan, diterima, diijabah oleh Allah
yang Nabi sampaikan di hari Rabu. Apa doa Nabi yang pertama? Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah. Apa yang kami minta? Berkahilah segala umurku, umur saya, kata Allah, kata Nabi. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahilah umur saya. Pertama, yang diminta umur. Kenapa Nabi minta doa yang pertama umur, Pak? Pernahkah kita berdoa yang pertama yang kita minta pada Allah adalah umur kita biar berkah? Kalau kita lupa mulai saat ini, yang kita minta pertama umur kita. Kita kadang berdoa, ya Allah, murahkan rezeki saya yang banyak. Ya Allah, dunia yang kita minta. Nabi yang kami minta di Nabi yang diminta oleh Nabi adalah keberkahan usia umur. Pak, ada titik-titik umur yang sangat penting. Apa yang sangat umur keberapa yang sangat penting dalam Islam? Di saat kalau manusia sudah berumur 40 tahun. Umur berapa, Pak? Umur 40 tahun. Disitulah umur yang menentukan, seperti piramid naik. Kalau sudah naik pasti turun. Nah, turunnya ini apakah mau dalam keadaan kita dalam keadaan selamat atau keadaan musibah? Umur 40 tahun adalah puncaknya. Saat kalau orang sudah berusia 40 tahun, Pak, dia cara berpikirnya, bicaranya, akhlaknya. Umur 40 tahun adalah umur keemasan, menentukan di umur 40 tahun. Kalau di umur 40 tahun dia masih belangsak, kejahatannya dapat mengalahkan kebaikannya, maka umur 41, 2, 43, 4 sampai seterusnya yang sudah dicatatkan oleh orang tadi, maka hidupnya dalam keadaan belangsak. Kalau umur 40 tahun saja tidak bisa memperbanyak kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita dikasih usia umur 40 tahun, kebaikan itu bisa mengalahkan kejahatan kita, keburukan kita, maka seterusnya 41, 42 sampai 50 dan seterusnya, maka insya Allah kebiasaan itu akan berjalan sebagaimana yang kita lakukan di saat 40 tahun. Nah, rugi sekali kalau orang sudah berusia 40 tahun jauh dari musola, jauh berjamaah, hidupnya selalu dengan rasa kekurangan pelit, medit, berat rasanya menyiapkan rezeki. Maka dalam Al-Khatib pernah mengatakan, siapa yang sudah berumur 40 tahun tapi kejahatannya bisa mengalahkan kebaikannya, banyak kejahatannya, banyak maksiatnya, maka makhluk Allah yang namanya iblis sudah meniup kedua mata orang tadi sambil berkata, hadzal insan, wahai manusia, engkau kelak hidup dalam keadaan kesengsaraan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat 40 tahun tidak mau memperbanyak kebaikan. Mas Yoga, berapa umurnya, Pak? Usia 14 tahun katanya. 14 tahun. Saya yakin bapak-bapak di sini ada yang sudah 40, lebih dari 40. Bahkan ada yang 50. Dalam tafsir, salah satu tafsir dikatakan Imam Al-Ghazali, Pak, umur, bapak maaf ya, yang sudah 50 tahun, 50 nih, saya sudah 53. Umur yang sudah 50 tahun, kalau kejahatannya bisa mengalahkan kebaikannya, padahal di saat umur 50 tahun itu orang sedang berjalan menuju kematian. Saya dari Tambun Utara ke Tambun Selatan ini, sambil berpikir seolah dalam kitab tadi dikatakan sedang berjalan kematian. Lahirnya jalan ke musola ada syariah, tapi pada dasarnya sedang berjalan menuju kematian. Umur 50 tahun, Pak. Di umur
kembali di umur 40 tahun adalah umur kedewasaan kita, cara berpikir, cara bertindak. Perbanyak-banyaklah bapak ibu. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi umrina ya Allah. Berkahilah kami sahabat ini ya Allah. Dalam segi apa? Dalam usia. Rasulullah pernah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kalau nanti di akhirat umatku, kata Rasulullah, tidak akan bergerak kedua kakinya, tidak akan bergerak ke surga, tidak akan bergerak ke neraka sebelum menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Allah? Yang pertama, ya ummati wahai umat Muhammad. Yang pertama, untuk apa usia yang aku berikan kepada kamu? Pertama, usia, umur. Apakah di saat umur 40 tahun kamu sudah banyak ibadah kepadaku, atau sebaliknya untuk banyak maksiat? Pertama, tidak akan bergerak kaki umat Muhammad ke neraka atau ke surga sebelum ditanya 4 macam. Yang pertama tentang umur. Alhamdulillah sampai saat ini usia kita, ya Pak Haji ya, Pak Haji sudah lebih sepuh dari saya Pak ya. Berapa Pak Haji? Ya, 79. Subhanallah, orang tua kita, sepuh kita, guru kita 79. Jatah umur umat Muhammad 63 tahun. Pak Haji 79. Bonus. Kita kalau ada yang umur sekarang misalnya Rahmat umur berapa? 49 atau 59 Pak? 3 kali kurang dah umur kita berapa? Pak Sugeng kalau umurnya misalnya 47, 63 kurang 47 sebentar lagi biasanya. Kalau pulangnya nanti terawih ada yang udah duluan, insya Allah mudah-mudahan ibu bapak diberikan usia yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi umrina ya Allah, berkahilah. Apa artinya berkah? Berkah berarti bukan banyak, bukan limpah ruah, tapi berkah itu bermanfaat. Umur kita bermanfaat, Pak. Bermanfaat buat siapa? Buat keluarga, bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat buat masyarakat. Umur yang selalu harum ya Pak ya. Ada tidak adanya nanti selalu kita diingat siapa itu. Oh ya itu Pak Sugeng, subhanallah. Selalu diingat, rajin dulu di musola. Amin. Oh iya Pak Anas dulu luar biasa, infak dan sedekahnya rajin, subhanallah, diingat. Coba kalau udah pelit, menit, korek, bakhil, orang akan mengingat umur dalam penuh dengan kemaksiatan. Doa pertama yang diminta oleh Rasulullah adalah usia yang berkah. Ingat Pak, yang pertama, Allahumma barik lana fi umrina. Lagi, Allahumma barik lana fi umrina. 2 kali lagi, Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi umrina. Artinya, ya Allah berkahilah dalam usia kami. Yang kedua yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi arzaqana. Apa yang diminta oleh Rasul? Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah dalam rizki kami. Keberkahan dalam rizki. Berkah dalam rizki bukan harus gaji lebih ataupun banyak atau sedikit. Berkah dalam rezeki adalah apa yang kita makan itu selalu mendatangkan manfaat, Pak. Keluarga sehat. Berkah rezeki apa artinya? Setiap rezeki selalu kita infakkan ke jalan Allah. Contoh, alhamdulillah musola ini yang saya kenal dulu 2000 berapa dulu saya di sini, 2011 saya di sini. 2011 kalau nggak salah, sebelum hijrah ke Tambun Utara, ini musola masih tanah kosong, masih terus atapnya dengan apakah terpal hujan, kehujanan, panas, kepanasan, membebaskan tanah ini harus bergelut dengan Pak Era, Pak Iyos, segala macam para pengembang. Kenapa kok dapatnya asyariah tanahnya musolanya di sini, tanahnya nggak laku?
tapi saya hanya mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan di musola ini. Ya alhamdulillah berjalan 2011, 2012 terus sedikit demi sedikit dilanjutkan oleh almarhum dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Eko. Alhamdulillah sudah semegah ini. Ini semua adalah keberkahan rizki yang kita keluarkan untuk pembangunan di musola ini. Maka Bapak Ibu jangan bosan-bosan cari keberkahannya. Di bulan Ramadan ini ada sebagian rizki kita infakkan, kita masukkan, kita sedekahkan untuk kelangsungan dakwah Islam di wilayah kita melalui musola asy-syariah ini. Pembangunan ini tidak sedikit Pak. Ya Pak ya. Renovasi atau pelebaran pembangunan musola syariah ini jumlahnya tidak sedikit tuh. Alhamdulillah berkat perjuangan pengurus dan juga kerjasamanya masyarakat yang mayoritas umat Islam di syariah ini, musola ini terlihat layak dan pantas dan luar biasa untuk kita menggunakan ibadah zikir di dalam musola ini. Maka melalui mimbar kegiatan Ramadan ini, mari bapak-bapak jangan bosan-bosan untuk mencari keberkahan rezeki kita. Di antaranya infakkan sebagian harta yang kita yang ada untuk kelangsungan dakwah Islam di musola syariah ini. Bu, Pak, tidak perlu khawatir takut miskin. Pak, tidak perlu khawatir hidup kita belangsak sengsara karena kita membantu atau berjuang dengan harta melalui pembangunan sarana ibadah seperti ini. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ibu berarti telah menolong, Allah telah membantu kegiatan Islam ini, maka Allah akan tolong kegiatan kita di dunia ini. Di antaranya diberikan keberkahan dalam rezeki kita, insya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bulan latihan kita untuk bersedekah, berinfak, latihan kita untuk senantiasa membagi rasa. Mudah-mudahan latihan ini berkelanjutan kepada 11 bulan yang akan datang. Dan yang ketiga, doa yang ketiga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi buyutana. Artinya, ya Allah, berkahilah ya Allah di dalam rumah-rumah saya, rumah tempat tinggal saya, agar saya tidak kepanasan dan kehujanan, istri dan anak saya hidup dengan nyaman. Berkahilah ya Allah rumah Gria Syariah ini. Bu, Pak, kalau dalam rumah seminggu akur, sebulan berantai, seminggu akur, sebulan ribut, suami susah ibadah, istri kadang susah ibadah, anak bangor. Jangan salahkan istri ataupun anak atau suami. Sudahkah keberkahan ada di dalam rumah kita? Keberkahan di dalam rumah kita tidak lain diisi dengan pembacaan Al-Quran, ibadah, sholat, diiringi dengan tadi rizki kita, infakkan harta kita. Dari umur yang sudah berkah, dari rizki yang sudah berkah, maka akan berkelanjutan. Rumah kita pun akan berkah, Pak. Sehebat apapun Pak Eko, maaf Pak Eko ya, sebesar apapun nilai kalau diukur dari rumah yang dibangun oleh Pak Eko dengan jerih payah, kalau bukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terjadi. Berkah bukan berarti banyak, berkah bukan berarti sedikit, tapi berkah harta itu bermanfaat. Mana harta kita yang sebenarnya, Pak? Harta kita yang sebenarnya yang kita infakkan di dalam pembangunan seperti ini. Rumah yang berkah yang bagaimana? Rumah yang berkah adalah rumah yang selalu diawali dengan salam, penuh dengan kerukunan, rumah yang penghuninya senantiasa sehat walafiat. 3. Ya Allah, berkahilah rumah-rumah kami. Dan yang keempat, doa Nabi, Allahumma barik lana fi umurana. Ya Allah, berkahilah ya Allah dalam segala urusan kami. Urusan saya ya Allah, berkahi ya Allah.
saya, Bapak, Ibu pasti banyak persoalan, banyak urusan. Bagaimana persoalan itu ada jalan keluarnya? Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Di situ nanti ada sebuah solusi. Paling tidak ada sebuah ketenangan. Pak, kalau ada sebuah masalah musibah dalam rumah kita, ya, dalam segala urusan kita tidak lancar. Saya punya cerita sedikit, Pak. Maaf ya Pak, izin sebentar. Ini pengalaman yang pernah terjadi di anak saya. Setelah saya pindah ke Tambun Utara, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, kami kena musibah. Anak saya si kembar dibegal ininya, disambut dengan celurit. Ya Pak Ji, pulang kerja duduk sekitar jam 2:15 di Kali Pusat. Tiba-tiba ada dua motor, manusianya ada 4 orang. Turun dari motor langsung dengan kalimat kata-kata kasih HP, kasih HP. Anak saya rupanya melakukan pembelaan. Begitu dia mau pukul, dia tadang dengan tangan kiri. Itu bandit tadi dari tangan kanan di pinggang sudah pegang celurit Pak Ahmad. Ya, ditangis dengan tangan kiri, sini kena celurit. 17 jahitan di sini. Saya Umi baru dapat informasi jam 3:10. Temannya datang ke rumah bawa motor anak saya. Apa yang terjadi Umi di rumah? Kelepakan, gak bergerak, nangis juga. Saya langsung memori otaknya langsung pak, anak dibegal. Udah berdiri, saya ajak Umi lari ke rumah sakit yang pertama di mana? Rumah sakit Ashifa, Taman Alaman dari Genji. Dengarnya informasinya ke situ dulu. Ternyata di situ cuma hanya ditempel, ditutup doang agar tidak keluar darahnya. Lalu dilarikan lagi ke dokter Joni. Begitu masuk dokter Joni, saya lihat baru keluar. Saya tanya kepada dokter Jaga, kenapa? Dibilang katanya anak saya nakal, gak ada yang tanggung jawab. Saya ayahnya. Alasan lagi katanya gak ada alatnya. Dibawa lagi oleh temannya ke rumah sakit Bella, Bekasi Pak. Rumah sakit Bella. Oleh temannya lagi. Saya dengan Umi, anak ibunya Umi ini, dengan gak karuan pikiran saya juga dengan istri saya. Apa dokter Jaga ya, perempuan saya masih ingat. Maaf Pak, sini tidak lengkap alatnya, kami tidak mau beresiko. Saya masih bisa kontrol, tapi teman-teman anak saya emosi. Dibawa RSUD Bekasi, baru ditangani. Di situ anak belum selesai dioperasi, Umi pingsan. Saya sendirian, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Ini ada urusan. 15 menit kemudian Umi sadar, nanya gimana si kembar Nawal. Alhamdulillah sudah dioperasi. Dapat informasi lagi dari dokter, Bapak ayah sebagai ayahnya, iya saya ayah korban ini. Maaf belum boleh pulang, ini harus dibedah lagi hasil jahitannya. Kenapa? Ada bekas dari celurit tadi, semacam kayak cairan, itu harus dikeluarkan. Ya dok, lakukan yang terbaik, bagaimana dok? Dibedah lagi dari hasil celurit tadi, sobek tadi, dimasukkan selang. Di situ saya berpikir, ya Allah ini urusan ini, mudahkan, berkahi urusan kami ya Allah. Apakah Bu yang saya minta? Saya tidak minta banyak uang, bagaimana ya Allah, berkahi urusan saya, urusan kami ya Allah, adu pada Allah. Besok pagi langsung ke Polsek Tambun, bikin BAP. Ternyata di situ ada pertolongan, ketemu dengan seorang bin Maspol dari Tambun Selatan, Tambun Utara. Dikawal saya sampai keluar namanya BAP. Lalu BAP tadi saya telepon teman-teman semua yang ada di kabupaten sampai provinsi. Tolong bantu keberkahan. Alhamdulillah, singkat cerita, keberkahan Allah tunjukkan dalam urusan saya. Saya juga tunjuk. Di mana? Saya berangkat jam 10, anak masih dalam keadaan di UGD. Saya berangkat ke Delta Mas. Dinas sosial minta tolong bantu keluarkan untuk meringankan biaya. Anak saya begini-begini, harus siapkan biaya 27 juta pada saat itu Pak Eko. Ternyata dengan izin Allah keberkahan Tuhan diganti bukan dengan uang tetapi dengan
Kartu Indonesia Sehat alias KIS. Dapat tidak hanya satu, keluarga kami 6 dapat kartu KIS. Lari dari Deltamar Cikarang ke Bekasi, kasih dok, ini kartunya. Alhamdulillah, keluarga saya tidak mengeluarkan biaya seperak pun dalam operasi korban terjadinya pembegalan anak saya. Itu semua adalah keberkahan yang Allah turunkan kepada kami. Artinya, mohon ada apa-apa, urusan apa-apa, ngajulah kepada Allah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sekelumit cerita, bukan saya pamer ataupun ujub, tapi ini pengalaman Allah tunjukkan keberkahan kepada kita dengan asalkan kita tidak putus komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah berkahi usia kita, Allah berkahi pula rizki kita, Allah berkahi rumah-rumah kita, dan Allah berkahi urusan kita. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini, yuk masih ada kesempatan kita raih keberkahan itu. Mudah-mudahan dari kami pun mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga jika ada sebuah kata kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.